Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Artinya adalah pada saat penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5 hal meliputi 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman panduan, dan SOP. Kedua, melihat dokumen implementasi. 3. Melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara kepada pimpinan, staf, pasien, atau lintas sektor, tokoh masyarakat, dan sasaran program. 5. Meminta salah satu staf puskesmas atau fasiankes lain, pasien atau sasaran program untuk melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah di fasiankes sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Kanal YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, yaitu SK, pedoman panduan, dan SPO. Ada dokumentasi pelaksanaan. Saat observasi, yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun sendiri. Sobat sehat, video saya yang ke-196A ini akan membahas disaster atau kebencanaan atau krisis kesehatan. Sebelum melihat video 196 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video 1, 20, 22, 23, 24, 191, 192, 193, 194, A, B, C, D, E, F, G. Yuk kita bahas apa sih penanggulangan krisis kesehatan itu? Penanggulangan krisis kesehatan sebagai bentuk penanggulangan disaster atau bencana sektor kesehatan. Kita akan membahas dulu definisi operasional yang ada pada saat pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan. 1. Krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka atau sakit, pengungsian, dan atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai. 2. Penanggulangan krisis kesehatan adalah serangkaian upaya yang meliputi kegiatan prakrisis kesehatan, tanggap darurat krisis kesehatan, dan pasca krisis kesehatan. 3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 4. Klaster kesehatan adalah kelompok pelaku penanggulangan krisis kesehatan yang mempunyai kompetensi bidang kesehatan yang berkoordinasi, berkolaborasi, dan integrasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, lembaga usaha, dan kelompok masyarakat. 5. Pengurangan risiko krisis kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan sumber daya kesehatan, pengelolaan ancaman terjadinya krisis kesehatan, dan pengurangan kerentanan. 6. Pencegahan adalah serangkaian upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman krisis kesehatan dan kerentanan. 7. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko krisis kesehatan, baik melalui pemetaan risiko, penyadaran, dan peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan,
maupun pembangunan fisik dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan. 8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis kesehatan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 9. Kaji cepat masalah kesehatan atau Rapid Health Assessment yang selanjutnya disebut RHA adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, mengolah, dan menganalisa data dan informasi guna mengukur dampak kesehatan dan mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak yang memerlukan respons segera. 10. Tim darurat medis atau Emergency Medical Team yang selanjutnya disebut EMT adalah kelompok profesional di bidang kesehatan yang melakukan pelayanan medis secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak bencana atau kegawat daruratan sebagai tenaga kesehatan bantuan dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan setempat. 11. Tim respon cepat kesehatan masyarakat atau Public Health Rapid Response Team yang selanjutnya disebut PHRRT adalah kelompok tenaga kesehatan masyarakat yang bertugas merespon cepat kondisi kesehatan masyarakat yang terdampak bencana atau keadaan darurat. 12. Fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang tetap aman, dapat diakses, dan tetap beroperasi melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam kondisi bencana. 13. Rehabilitasi dan rekonstruksi kesehatan adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik di bidang kesehatan sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca krisis dan selanjutnya membangun kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan bidang kesehatan pada wilayah pasca krisis kesehatan baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan pelayanan kesehatan, meningkatnya status pelayanan kesehatan masyarakat, dan bangkitnya peran serta masyarakat. 14. Rekonstruksi kesehatan adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan bidang kesehatan pada wilayah pasca krisis kesehatan, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan pelayanan kesehatan, meningkatnya status kesehatan masyarakat, serta bangkitnya peran serta masyarakat. 15. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Penanggulangan krisis kesehatan bertujuan untuk terselenggaranya penanggulangan krisis kesehatan yang terkoordinasi, terencana, terpadu, dan menyeluruh guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak permasalahan kesehatan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan krisis kesehatan. Penanggulangan krisis kesehatan dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagaimana pengorganisasiannya? Penanggulangan krisis kesehatan dilakukan dengan sistem klaster. Sistem klaster diimplementasikan melalui pembentukan klaster kesehatan pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam penanggulangan krisis kesehatan. Klaster kesehatan dalam aspek penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari klaster penanggulangan bencana. Klaster kesehatan terdiri dari subklaster yang meliputi A. Subklaster pelayanan kesehatan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, terutama pelayanan pertolongan darurat prafasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan. B. Subklaster pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan yang bertugas melakukan pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan. C. Subklaster
Kesehatan Reproduksi yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi. D. Subklaster Kesehatan Jiwa yang bertugas menyelenggarakan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial secara optimal. E. Subklaster Pelayanan Gizi yang bertugas menyelenggarakan pelayanan gizi. Dan F. Subklaster Identifikasi Korban Mati Akibat Bencana atau Disaster Victim Identification atau DVI yang bertugas menyelenggarakan identifikasi korban meninggal dan penata laksanaannya. Klaster kesehatan didukung oleh A. Tim logistik kesehatan yang bertugas menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyerahan logistik kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan krisis kesehatan. B. Tim data dan informasi yang bertugas menyelenggarakan manajemen data dan informasi serta menyebarluaskan informasi penanggulangan krisis kesehatan. Dan C. Tim promosi kesehatan yang bertugas menyelenggarakan upaya promosi kesehatan. Sobat sehat, klaster kesehatan terdiri atas A. Klaster kesehatan nasional, B. Klaster kesehatan provinsi, dan C. Klaster kesehatan kabupaten kota. Klaster kesehatan nasional dibentuk oleh menteri dan dikoordinasi oleh kepala pusat yang menangani bidang krisis kesehatan. Klaster kesehatan provinsi dibentuk dan dikoordinasikan oleh kepala dinas kesehatan provinsi. Sedangkan klaster kesehatan kabupaten kota dibentuk dan dikoordinasikan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten kota. Sobat sehat, kegiatan penanggulangannya meliputi adalah untuk mengurangi risiko krisis kesehatan. Tahapan yang dilakukan adalah A. Tahap prakrisis kesehatan, B. Tahap tanggap darurat krisis kesehatan, dan C. Tahap prakrisis kesehatan. Pengelolaan logistik dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan logistik untuk penanggulangan krisis kesehatan dan harus disiapkan sesuai dengan risiko kesehatan yang akan dihadapi. Adapun logistik dapat berupa A. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, B. Sarana prasarana kesehatan, C. Makanan tambahan dan suplemen gizi, D. Alat dan bahan faktor risiko kedaruratan lingkungan, E. Kelengkapan kesehatan individu. Logistik disediakan melalui buffer. Logistik disediakan melalui mekanisme pengadaan atau bantuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan logistik dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan. Sistem informasi juga perlu disiapkan dalam krisis kesehatan ini. Bisa terbuka, bisa juga terpilah-pilah. Adapun pendanaan dari krisis kesehatan itu bisa berasal dari APBN, APBD, maupun dana-dana lain yang mungkin dari bantuan sosial, dari hibah dan sebagainya. Tentu ini semua harus dilakukan laporan pertanggungjawaban. Demikianlah Sobat Sehat, di video 196A ini kita telah membahas pengelolaan disaster atau kebencanaan atau krisis kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan. Kita akan bertemu di video 196B untuk membahas pra bencana di Fasyankes. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.